Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Gina pada mata pelajaran IPAS untuk siswa kelas 5 dengan materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Sebelum membahas mengenai keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, alangkah lebih baiknya kalian melihat dulu video mengenai kekayaan hayati di Indonesia. Jika sudah, mari kita lanjut untuk membahas keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Pernahkah kalian melihat hewan dan tumbuhan seperti harimau, Sumatera, komodo, anoa, burung cendrawasih, Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam? Harimau Sumatera, komodo, anoa, burung cendrawasih, dan Rafflesia arnoldi memiliki keistimewaan karena termasuk flora dan fauna endemik atau hanya dapat ditemukan di Indonesia. Yuk kita pelajari bersama keanekaragaman flora dan fauna yang membuat Indonesia begitu istimewa. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman flora dan fauna terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang strategis, iklim tropis, serta wilayah yang terdiri dari ribuan pulau. Flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat atau Asiatis, wilayah tengah atau peralihan, dan wilayah timur Australis. Untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia, tadi sudah disebutkan bahwa flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Untuk wilayah barat atau zona Asiatis meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Untuk wilayah tengah atau zona peralihan, Wales, meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Untuk wilayah timur, zona Australis meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Coba perhatikan peta persebaran flora dan fauna Indonesia. Ada yang wilayahnya diwarnai warna biru, kemudian ada yang diwarnai warna merah, dan ada juga yang diwarnai warna jingga. Untuk wilayah yang diwarnai warna biru, termasuk wilayah barat atau Asiatis, bisa dilihat dari keterangannya, dibatasi oleh garis kuning atau disebut juga garis Wallace, memisahkan wilayah barat atau Asiatis dan tengah atau peralihan. Untuk di wilayah barat, beberapa contoh dari fauna, di antaranya ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, ada bekantan, orangutan, elang Jawa, burung rangkong, dan ada juga badak Jawa. Untuk wilayah yang diwarnai warna merah, termasuk wilayah tengah atau peralihan, di mana pada wilayah yang diwarnai warna merah itu beberapa fauna, contohnya babi rusa, anoa, burung maleo, ada juga komodo. Nah, di wilayah tengah ini ada garis pembatas warna hijau atau disebut juga garis Weber yang memisahkan wilayah tengah atau Wallacea dan timur atau Australis. Untuk wilayah timur diwarnai dengan warna jingga. Ada contoh faunanya yaitu burung cendrawasih, burung kasuari, dan walabi. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia yang terdiri dari 3 wilayah, kita bahas untuk wilayah yang ada di barat atau Asiatis yang meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Untuk flora, cirinya yaitu curah hujan yang tinggi dan hutan lebat,
Contohnya bunga Rafflesia arnoldi, pohon jati, meranti, dan rotan. Untuk fauna di wilayah Asiatis ini cirinya berbadan besar dan mirip dengan fauna di benua Asia seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak bercula satu, orang utan, banteng, burung elang, dan burung rangkau. Bisa dilihat contoh fauna di wilayah barat atau Asiatis ini ada elang Jawa, orang utan, burung rangkong, bekantan, beruang madu, badak Jawa, harimau Sumatera, gajah Sumatera, macan tutul Jawa. Coba lihat, ada bunga yang berwarna merah. Nah, bunga itu contoh dari flora yang ada di wilayah barat atau Asiatis yang dikenal dengan bunga Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia arnoldi ini adalah salah satu flora endemik Indonesia yang hanya dapat ditemukan di hutan Sumatera, Kalimantan, dan Bengkulu. Bunga ini juga dikenal sebagai bunga terbesar di dunia dan memiliki banyak keunikan. Di antaranya, diameter bunga dapat mencapai 1 meter dengan berat hingga 11 kg. Tidak memiliki batang, daun, dan akar. Mengeluarkan bau busuk seperti daging yang membusuk. Hanya mekar selama 5-7 hari, setelah itu akan layu. Itu keunikan dari bunga Rafflesia arnoldi sehingga dijuluki sebagai salah satu flora endemik di Indonesia. Selanjutnya, flora dan fauna di wilayah tengah atau peralihan meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Untuk floranya, di wilayah tengah atau peralihan ini memiliki ciri-ciri curah hujan yang rendah, memiliki stepa dan sabana. Contoh floranya seperti anggrek, cengkeh, cendana, dan pala. Nah, untuk faunanya, di wilayah tengah ini memiliki ciri-ciri jenis unik dan jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Contoh fauna peralihan seperti anoa, babi rusa, burung maleo, tarsius, kuskus, dan komodo. Nah, berikut gambar contoh fauna di wilayah tengah atau peralihan. Ada anoa, burung maleo, babi rusa, kuskus, komodo, dan tarsius. Nah, untuk di wilayah tengah ini atau peralihan, untuk anoa itu sebagai salah satu fauna endemik Indonesia yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Nah, hewan ini sering disebut sebagai kerbau kerdil karena penampilannya yang menyerupai kerbau kecil. Untuk informasi mengenai anoa, di antaranya tubuhnya kecil dan ramping dibandingkan kerbau biasa dengan tinggi sekitar 75-100 cm dan berat antara 150-300 kg. Memiliki tanduk pendek yang melengkung ke belakang. Kemudian, untuk anoa ini juga terdapat 2 jenis, yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Selanjutnya, untuk flora dan fauna di wilayah timur atau Australis meliputi Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Aru. Untuk floranya di wilayah timur atau Australis ini cirinya banyak hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau. Contoh dari floranya matoa, pohon sagu, jati, dan merbau. Kemudian, untuk fauna di wilayah timur atau Australis ini, cirinya memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia dan ukuran tubuh yang tidak terlalu besar. Contohnya yaitu burung cendrawasih, burung kasuari, kuskus, kanguru, dan walabi. Nah, contoh fauna di wilayah timur Asiatis ini dapat dilihat gambarnya, yaitu ada kuskus, ada burung cendrawasih, ada walabi, dan ada juga burung kasuari. Nah, di gambar
tersebut bisa dilihat ada burung. Nah, burung tersebut adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah salah satu fauna endemik Indonesia yang dikenal sebagai burung surga karena kecantikan bulu-bulunya. Burung ini dapat ditemukan di wilayah Papua dan Maluku. Nah, berikut keunikan dari burung cendrawasih. Yang pertama, memiliki lebih dari 40 spesies burung cendrawasih yang sebagian besar hidup di Papua dan Maluku. Yang kedua, keunikannya, burung jantan memiliki tarian kawin yang memukau, seringkali melibatkan gerakan tubuh yang rumit sambil memamerkan bulu-bulu hias mereka. Setelah mengetahui dan mempelajari mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, yang meliputi 3 wilayah, yaitu wilayah Asia atau Barat, wilayah Tengah atau Peralihan, dan wilayah Timur atau Australis, Indonesia juga memiliki flora dan fauna endemik. Untuk flora endemik, ada Rafflesia arnoldi, ada anggrek hitam, ada Edelweiss Jawa. Kemudian untuk fauna endemik, ada harimau Sumatera, ada komodo, orang utan, babi rusa, anoa, dan burung cendrawasih. Flora dan fauna endemik Indonesia ini perlu dipelihara oleh warga Indonesia dan pemerintah Indonesia. Jangan sampai flora dan fauna tersebut punah. Nah, bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia? Di antaranya, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan terutama di hutan, danau, sungai, atau laut. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, yang paling dijaga, yang paling dilarang, yaitu tidak memburu atau menangkap satwa liar. Nah, tujuannya tadi agar flora dan fauna tersebut tidak punah. Kemudian yang kelima, menghemat penggunaan kertas. Itu diantaranya salah satu cara untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Maka dari itu dapat disimpulkan dari pembelajaran mengenai keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, bahwasannya menjaga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Setiap langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menghemat penggunaan kertas akan memberikan dampak besar untuk masa depan bumi kita. Oke, cukup sekian materi mengenai keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di materi dan pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.